Kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di Desa Besipai Kabupaten TTS diawali dengan kegiatan menanam 40.000 anakan pohon lantoro. Selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan meninjau lokasi ternak sapi di Desa Besipai Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kasih garam tidak? Garam tidak. Garam, supaya kita tidak jilat garamnya dia makan banyak karena nafsu makan. Iya. Jadi bikin ada tuh. Dia orang sempat jilat garamnya untuk makan. Gubernur Nusa Tenggara Timur juga menghadiri kegiatan launching program Kosa Bangsa, kolaborasi sosial membangun masyarakat. Bagaimana kita bisa manfaatkan potensi sumber daya alam ini secara maksimal dengan mengembangkan hutan energi, sekaligus kita manfaatkan untuk menghasilkan wood chip bagi substitusi batu bara yang kita sebut dengan co-firing, sekaligus kami mengembangkan peternakan rakyat di sini. Diharapkan ini bisa dimanfaatkan untuk peternakan rakyat. Daun dari lantoro ini untuk pakan ternak, sedangkan ranting dan batangnya tidak dibuang. Kami produksi wood chip untuk substitusi batu bara. Mesin yang kedua, Pak Gubernur, ini adalah mesin rekayasa engineering yang dihasilkan oleh Teknik Mesin Universitas Nusa Tenggara. Mesinnya ada di sini. Sebentar itu mungkin akan didemo oleh teknisi yang ada, petugas yang ada, tim yang ada. Untuk sebentar ini tetap di Besipai ini guna dimanfaatkan untuk tujuan yang sama. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Selanjutnya kami mohon berkenan Pak Gubernur bersama Pak Bupati dan juga Wakil Rektor 4 berkenan menyerahkan seluruh program bantuan yang sudah disiapkan. Terima kasih. Jadi memang secara umum tujuan dari program Kosa Bangsa ini, kita dosen di Undana harus hadir di masyarakat. Kita tidak bisa lagi hanya dalam kelas, kita perlu hadir di luar kelas, kemudian memberikan ide, teknologi, karya kepada masyarakat yang harus langsung bisa dirasakan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan secara umum oleh Pak Proplet, saya tambahkan sedikit. Ini nanti programnya itu peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan lahan untuk penanaman lantoro dan kaliandra merah untuk menghasilkan material biomasa pengganti batu bara untuk proses co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap di PLTU Bolong. Kapasitas yang dibutuhkan oleh mereka itu sekitar 600 ton per hari. Nah, ini peluang yang sangat luar biasa. Kita masyarakat NTT kalau bisa memanfaatkan peluang ini maka akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, salam nasional. Kalau desa nanti jangan ada gubernur saja berkelian begitu juga depan. Bisa? Desa? Bisa? Nah, belajar begitu supaya kalau besok-besok orang datang lihat, sampai tahu tiba-tiba presiden kirim dana, orang datang lihat. Orang NTT itu manusia-manusia yang hidup di dalam keragaman, menghormati perbedaan, dan semangat kebangsaan itu tinggi. Ya, baik semua kita yang berbahagia, para masyarakat hadir pada kesempatan yang baik ini. Bapak Presiden berulang-ulang kali mengingatkan kita semua bahwa tahun depan itu tahun yang bahaya. Berulang-ulang kali, selagi makan 3 kali. Bahkan anak-anak dikasih makan karet untuk telan air liur. Banyak perempuan-perempuan sekarang mendaftarkan diri menjadi PSK, prostitusi, pelacuran. Dunia sedang menuju kepada kondisi yang tidak baik. Situasi dunia tidak baik. Hari ini 60 negara sekarang menyatakan bangkrut, tidak kuat. Kita Indonesia masih diperkenankan Tuhan. Dengan kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, memberikan kita bertahan, pertumbuhan yang baik. Tuhan mengasihi kita sehingga kita masih dalam kondisi baik. Tapi kalau kita tidak merespon, kita tidak menindaklanjuti semangat-semangat Presiden yang ada, kita juga tidak bekerja secara luar biasa, cenderung mau bikin segala macam drama-drama kehidupan, membuat diri seolah ada penderitaan yang begitu luar biasa dan tidak mau berkembang, tidak mau bangkit, tidak mau bertumbuh, tidak mau kolaborasi, tidak mau kerjasama, maka saya pastikan kita akan masuk dalam penderitaan yang luar biasa. Ini ada orang tua di depan saya, ini pasti dapat tahun 1965 dapat kelaparan, dapat tidak? Orang tua yang depan saya, kemudian dapat tidak dulu?
Dulu lapar tidak? Lapar tahun berapa itu? 1965 dapat itu. 65 tuh dapat tuh. Makan setengah mati betul. Jagung nol, burgul, segala macam susah menderita kita dapat waktu itu, betul? Nah, kita tidak boleh lagi masuk dalam kondisi itu lagi. Sudah tidak lagi kita menuju ke kondisi itu. Kenapa? Karena kita punya pemerintah yang menyiapkan seluruh infrastruktur, semangat, seluruh hal yang berkaitan pembangunan dalam membangun ekonomi rumah tangga masyarakat telah disiapkan dengan baik. Salah satunya hari ini, lewat Kosa Bangsa yang diprakarsai hari ini dengan hadirnya Profesor Beno di sini. Beliau mendorong agar kerjasama antara masyarakat. Juga menghadirkan sapi. Ini sapi saya lihat ini tidak sapi stunting ini. Jangan sampai nanti kalau semua di desa dia jadi stunting kembali. Ya Bapak Desa Dorang. Harus dapat dipastikan bahwa kita dapat satu berkembang menjadi 10. Itu menunjukkan bahwa kita manusia punya otak, punya hati, punya keberanian dalam bekerja. 1-10. Jangan 1-1. 1-10. Itu orang kerja hebat namanya. Karena saya harapkan bahwa kita terus seperti itu. 2 pulau besar di provinsi ini penyumbang kemiskinan. 2 pulau besar. 1 Sumba, 2 Pulau Timur. Jadi di dalam kita semua, baik camat, kepala desa, bupati, kepala dinas, gereja, kita semua, gubernur, kita semua terpanggil untuk bekerja secara luar biasa dalam menyelamatkan masyarakat kita. Pada saat nanti datang kondisi yang begitu susah, kita telah siap berdiri tegak karena kita mampu menyiapkan itu dengan baik. Yang gereja, orang di sini rata-rata gereja ya, 1-2 yang tidak, ya toh? Pernah baca tentang bagaimana Mesir lapar 7 tahun, sejahtera 7 tahun lapar. Baca. Siapa tokoh yang membuat itu barang bertahan waktu 7 tahun lapar bertahan itu? Siapa coba? Hah? Siapa? Makanya kita butuh Yusuf baru. Jangan hanya baca saja, pergi gereja baca Yusuf. Tapi pulang di rumah tidak mau kerja menyiapkan. Begitu ada masalah, kita bermasalah. Inilah saatnya Yusuf baru itu berdiri. Karena kita akan berhadapan dengan masalah besar. Dulu zaman mimpi dulu. Sekarang tidak pakai mimpi lagi. Sudah bisa diriset, sudah bisa dilihat, analisis pengetahuan sekarang tidak perlu pakai mimpi. Dulu mesti pakai mimpi karena butuh huruf paling banyak. Orang belum mampu menganalisis. Kondisi ekonomi modern begini, kondisi begini, akan begini, belum ada. Sekarang dunia sudah begitu maju. 10 tahun akan datang jadi apa, dunia sudah prediksi dari sekarang. Dan tahun depan sedikit lagi, tinggal sekitar 4-5 bulan lagi, kita sudah masuk di dalam kondisi penderitaan. Maka dapat dipastikan musim tanam ini tidak boleh ada satu halaman pun yang kosong. Kita harus tanam semua. Tidak boleh ada. Tidak ada drama di Pulau Timur, tidak boleh ada drama. Jangan pura-pura menangis dalam penderitaan. Jangan. Mari kita kerja, karena hanya orang yang menangis dalam penderitaan itu manusia drama dan menderita terus sampai mati. Dia Tuhan pun tidak suka lihat mukanya. Ingat baik-baik. Manusia, jangankan manusia. Tuhan saya tidak suka manusia yang drama di dalam penderitaannya. Karena itu sebagai pemerintah, baik gubernur, saya mengajak kita semua untuk bekerja sungguh-sungguh. Tidak ada pilihan lain, kita harus kerja mati-matian. Di Sumba, sekarang teman-teman di SPD, mereka tanam mati-matian menuju 50.000 hektar. Nanti tanggal 20 kita akan buat hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara di SPD di lapangan jagung. Biar supaya para bupati melihat itu dan semangat. Jangan omong-omong kepala dia tipu, dia jangan terima terus. Ya bupati, besok-besok kau setuju saya gubernur. Ini lahan jagung sekian panjang. Ini yang kami tanam. Jangan lapor di kertas tapi jagung tidak ada. Ini tidak boleh. Kita harus lakukan kerja itu. Jangan kita modal cuma laporan kertas. Kita memastikan bahwa jagung itu ada. Bikin video kasih tunjuk bahwa ini kami kerja begini. Dan itu kan kita lihat. Kalau kita kerja semangat seperti ini, kita lihat saya kita anggap. Omong jagung saja dulu kita start. 1 hektar kita pastikan itu kalau dia 5 ton saja, itu dengan 4.000 kita 20 juta. Yang mimpi banyak-banyak. Walaupun sekarang benih yang kita siapkan itu omong tentang 7. Tapi let's say kita diskon 2 kilo 2 ton, kita menuju ke 5 ton, maka 5 kali 4 itu berarti 20 juta. 20 juta kasih kembali 6 juta, dia dapat 14 juta.
14 juta dalam 100 hari. Kalau dia tanam 2 kali, maka itu kan telah membawa dia keluar dari kondisi miskin. Karena miskin itu di 500 sekian ribu, bulatkan dia 600 ribu. 560 sekian, bulatkan dia 600 ribu per bulan. Kalau dia tanam 2 kali, automatically yang bersangkutan keluar dari masyarakat ataupun manusia miskin yang masuk dalam garis kemiskinan 500-600 ribu itu. Ini teori sederhana untuk kita keluar dari kondisi itu. Tapi kita hobinya hidup cuma cerita, terutama pemerintah. Sekali lagi Pak Bupati, di tempat ini saya katakan, tidak bisa pemerintah itu kerja kalau tidak lihat hasil. Mesti pergi lihat. Sebagai gubernur saya keliling dan melihat itu. Mereka tanam betul. Tanam tumbuh atau tidak? Ada orang tanam betul, tapi itu tumbuh. Tumbuh betul, tapi tidak panen. Ini harus diikuti dengan luar biasa. Pulau Timur harus berbangga karena tidak ada belalang yang makan begitu luar biasa seperti di Sumba. Sumba mereka berhadapan dengan belalang, tapi mereka bisa panen 36.000 hektar. Hari ini mereka berniat menuju 100.000 hektar, khususnya satu kabupaten saja. 100.000 hektar itu kalau mereka let's say kita anggap 5 ton saja, dan tanam 100.000 hektar, itu mereka kita bicara tentang 2 triliun rupiah akan ada di masyarakat. 2 triliun rupiah itu setengah APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di atas daripada APBD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kerja namanya. Itu kerja. Dan ini bukan kita baru cerita, sekarang telah dilakukan oleh rakyat Nusa Tenggara Timur sebagian besar. Kita punya banyak, kelor umpamanya. Hari ini orang bisa hidup senang dari kelor. Per kilo mentah hari ini orang bisa beli dari 5.000 rupiah. Tapi kita tidak, kita mau hidup di dalam penderitaan dan tetap mempromosikan penderitaan itu supaya orang kasihani sama kita. Orang model seperti ini, sampai kapanpun dia mati pun tidak ada urusan dia. Mengerti itu ya? Karena itu saya mau sampaikan sekali lagi, tujuan pemerintah dimanapun berada untuk mensejahterakan rakyatnya. Tujuannya itu. Dan kehadiran saya hari ini di Bisipai, di NTT, dimanapun berada, memang betul ada masyarakat yang kadang-kadang karena kurang-kurang mengerti dengan pikiran-pikiran pemerintah bertentangan. Tapi nantinya terima kasih. Di berbagai-bagai tempat seperti itu di Nusa Tenggara Timur. Tapi hari ini mereka terima kasih. Contoh seperti di Kodi, dulu mereka hampir marah saya habis-habisan. Tapi hari ini mereka berterima kasih. Begitu banyak lahan yang telah ditanam dengan baik. Di mana-mana sekarang bertumbuh seperti itu. Karena itu sekali lagi, kita harus mampu untuk mendorong kolaborasi itu dalam segala lini, dalam segala bidang. Nah, harus terus kita kolaborasi. Tidak ada bisa kerja sendiri dan berhasil, tidak ada. Orang kerja sendiri itu susah, akan setengah mati. Dunia butuh kerjasama, dunia butuh kerja keras, dunia butuh kerja besar, tidak bisa kerja kecil. Dunia hari ini yang kerja kecil mati semua, kerja besar. Ini ketua KMK ada di sini, bagian untuk bagaimana membangun keimanan, gitu. Nah, kita mulai bilang, tugas KMK berdoa supaya hujan dibatasi oleh Tuhan untuk atur supaya turun pas buat jagung dan yang lain-lain dan padi. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, kalau kurang berarti doanya kurang mantap. Nah, lebih juga doanya kurang mantap. Nah, loh, kita juga mau tes juga independen ada iman tidak? Jangan-jangan doa ajar-ajar kita tidak ada iman. Jadi kita harus tes juga mereka di kadang-kadang itu. Akulah pohon anggurnya, kamulah rantingnya, Bapakkulah pengusahanya. Jadi kamu tidak akan berbuat lebat kalau tidak tinggal dalam aku. Nah, bayangkan, kolaborasi. Yang jalan sendiri-sendiri, di gereja tangan nggak keluar, makan sendiri, pinang sendiri, duduk makan sendiri, mati mendarat sendiri. Nah, itu tidak bisa. Nah, karena itu memang tantangan kita adalah itu. Kita harus membangun kolaborasi dengan Tuhan, dengan sesama, harus kolaborasi. Celaka kita kalau hanya kerja sendiri, tidak bersama dengan Tuhan. Ada orang yang begini, bersama dengan Tuhan kita berhasil. Iya Tuhan bilang, tapi kau bodoh mati, jadi setengah mati, setengah mati, teman. Ajarin tahu. Tidak bisa, kita harus sesama-sama, kita harus bertumbuh, kita harus cerdas, kita harus berani, kita harus peduli untuk melakukan kolaborasi besar bersama Tuhan kita. Dan itu tantangan Nusa Tenggara Timur. Dan saya melihat kemanapun saya pergi, kita memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi kita tidak kerja. Bayangkan kebutuhan listrik kita hari ini, yang tadi disampaikan oleh Dr. Jeffrey tadi. Kita punya modal biaya untuk listrik sebenarnya di NTT itu 30 sen dolar. Itu mahal sekali. Hari ini di Pulau Jawa itu cuma 6 sen dolar. Kita punya produk untuk menghasilkan satu kWh di NTT itu sampai 30 sen. Kalau kita pakai
pakai itu kenapa? Kalau kita pakai batu bara, kita pakai solar, minyak solar. Dua ini kita tidak produksi. Dua ini tidak ada yang produksi di kita. Batu bara datang dari pulau yang lain, minyak solar juga datang dari pulau yang lain. Bisa dijual. Batangnya kita jual lagi supaya orang bikin listriknya jatuh murah, harganya murah. Karena apa? Karena kita produksi sendiri, maka cost terhadap bahan-bahan yang mestinya dulu datang dari luar kita bisa miliki sendiri. Yang kedua, kita juga punya matahari, kita punya angin, kita punya arus laut. Ini banyak sekali Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan. Sedang dikerjakan oleh pemerintah menuju ke sana. Pulau Timor ini nanti salah satu pulau yang paling hebat dengan komitmen daripada pemerintah Timor Leste, pemerintah Indonesia untuk membangun free trade zone, perdagangan bebas, dua ekusi dan wini. Itu akan menambah energi besar di sana. Maka kita butuh banyak hal untuk bagaimana mensuplai daerah itu. Salah satu kota muncul besar akan datang di perbatasan itu dengan kota yang sangat besar. Ini desain pemerintah pusat. Bapak Jokowi telah menyepakati dengan Bapak Presiden Timor Leste, Bapak Ramos Horta, dengan Perdana Menterinya, untuk nanti mereka akan melakukan sebuah joint statement dalam rangka membangun itu. Jadi Pulau Timor sedang menuju kepada titik dan kondisi yang akan sangat luar biasa. Tapi kalau dia punya orang yang hidup, hayat tangan sana, mata melotot, tidak mau kerja, ya tidak bisa. Nanti orang lain yang datang kerja, nanti berkomentar marah-marah. Kenapa mereka datang kerja? Kami hanya nonton-nonton. Kau bodoh. Dulu kasih suruh belajar, kau hanya mata melotot-melotot, bikin drama terus. Drama itu baik kalau pergi di RCTI, TV yang lain sambil bikin drama kau dapat duit. Kalau drama di tempat menderita begini, kau tetap menderita. Apalagi dapat gubernur ke saya begitu. Saya kan datang sini kan tidak bangga menjadi gubernur. Saya mau kerja saja buat NTT. Karena itu kamu lihat, semanapun saya pergi, jalan saya pakai itu tanda kehormatan saya. Karena itu bukan kehormatan, bukan jabatan, itu bukan kehormatannya. Saya ingin saya punya masyarakat, mereka keluar dari kesulitan itu. Jadi kalau ada yang mau dramalah kau terus sampai mati di situ. Kali ini mau kerja, kami ingin berpartisipasi. Kita kolaborasi bersama untuk bangkit bersama. Jangan nanti bikin video minta tolong susah padahal rumahnya rumah batu. Rumah orang lain di pinggir aku, rumah yang tidak perlu di pinggir aku. Nah inilah manusia-manusia begini gimana. Nah, karena itu saya harapkan kita sudah berhenti. Di Pulau Timor ini mari kita kerja bersama. Siapapun yang mau kerja pasti bersama dengan pemerintah. Siapa yang pura-pura ingin mau menghambat pemerintah, berapa dari saya cocok kita kerja kayak gitu. Jadi kalau kalian mau coba-coba, coba saja. Saya hobi benar kalau kerja begitu. Kecuali saya merampas harta manusia lain. Saya merampas kalian punya tempat. Tidak, saya hadir di sini membangun untuk masyarakat Pulau Timor, masyarakat Timur Tengah Selatan, termasuk kabupaten. Bertindak agak berani, nanti lawan itu orang-orang begitu. Tidak ada orang yang bisa bikin kita hilang dari dunia ini. Tidak ada, saya bilang lagi. Kalau selama kita kerja untuk kepentingan umum, kerja buat masyarakat, berkorban mati-matian, tidak ada satu pun bisa makan kita. Saya sampaikan itu. Saya ini bukan datang lahir dari tempat-tempat mana. Saya keluar dari tempat-tempat sulit. Saya lahir dari tempat-tempat sulit. Karena itu saya tahu. Dan saya hadir di tempat ini untuk menyampaikan bahwa kepada kita semua, mari kita kerja sama-sama. Kerja mati pun supaya kita keluar dari kondisi sulit. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura susah, dulu dorong anak-anak kecil, membuat mentalitas anak-anak itu akan rusak. Membuat anak-anak itu jadi orang yang nanti ke depan tidak dapat mempertanggungjawabkan diri mereka. Manusia yang membawa mereka seperti itu. Tuhan bilang, sebaiknya mereka dibawa ke laut, ikat dengan batu, buang masuk dalam laut biar mereka mati. Yang mencelakakan anak-anak seperti itu. Ingat, itu perkataan Tuhan. Benar tidak KMK? Benar ada pernyataan Tuhan seperti itu. Tuhan Yesus bilang, toh? Benar tidak? Ini benar tidak ini KMK? Tuhan Yesus bilang begitu tidak? Mencelakakan anak-anak itu, mencederai anak-anak, membuat mereka itu sebaiknya mereka dibawa ke laut dan dibuang. Iya betul itu. Betul. Itu KMK di sini. Nanti hoax begitu terus-terus, jangan diam-diam. Nah, kita harus kerja besar. Tidak bisa lagi. Ini tahun buat kita tantangan besar kita. Harus disiapkan betul. APBD dapat dipastikan APBD. Yang lain tahan dulu. Tahan ini nomor 1. Bapak punya APBD lebih banyak di sana. Jangan lebih banyak rapat. Jangan rapat lebih banyak. Tanam lebih banyak. Bikin stunting itu rapat terlalu banyak. Saya selalu marah-marah. Rapat satu kali jadi di lapangan. Jangan uangnya habis di rapat. Banyak kita sekali begitu. Mudah-mudahan ditetes tidak. Jadi jangan bikin rapat. Rapat stunting datang rapat. Besok rapat ulang rapat. Uangnya habis hanya gara-gara rapat. Barang tidak jadi. Dan itu saya minta untuk kita mulai melakukan langkah-langkah hebat.
Tantangan kita besar di sana, dan kita masih banyak perjalanan jauh. Masih banyak perjalanan. Kita masih mesti mengantar anak-anak kita menata masa depan mereka. Tidak ada pilihan buat kita. Karena sekali lagi, kepada semua yang menyatakan diri sebagai pemerintah hari ini, baik mulai dari provinsi sampai 3 desa, mari kerja sungguh-sungguh. Kau pun desa akan dilihat apakah kau pintar atau tidak, dan desanya lapar berapa orang. Itu kau bodoh. Kau bodoh itu. Kerja, masa di desa. Kau keliling setiap hari, mana yang tidak kerja? Kecuali dia umurnya sudah 90 dan tidak bisa berdiri lagi. Tapi kau perintah mereka kerja. Tidak ada benih, hubungi, kita cari akal. Hubungi kami. Pak Kadis Pertanian di mana? Hubungi. Kita tanam, disiapkan dengan baik. Peternakan, kita siapkan dengan baik. Diatur yang benar supaya semua punya kemampuan untuk kerja. Dan kita kerjakan. Energi sekarang kita tanam itu untuk biomasa ke depan. Dan kita harapkan ini bisa dilakukan dengan baik. Dan ini bila kita kerjakan sungguh-sungguh, asal kita mau terpanggil dengan hati sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, maka pasti Tuhan berikan hasil buat kita. Tapi kalau datang hanya pergi gereja, tapi kerja pemalas, hujan sedikit, kukuru di dalam rumah, tidak pernah keluar pun pakai payung, Tuhan bilang memang kampret juga betul ini orang itu. Ingat baik-baik itu. Kerja kalau hujan itu, pergi kalau musim hujan, lihat masyarakat. Jangan pernah kepala desa pakai payung. Jangan camat pakai payung. Kepala dinas jangan pakai payung. Bupati jangan pakai payung. Dengar, tidak boleh pakai payung. Kau pergi lihat orang tanam kau pakai payung, bikin apa? Kalau kau mati nanti pun mati terhormat itu. Dan mati dalam bekerja. Daripada mati nanti orang tidak kenal sama kamu. Dan itu tantangan kita. Saya selalu mendorong ini secara serius. Saya sejak jadi gubernur tidak pernah pakai payung di lapangan. Hujan basah begitu terus. Apa pesannya? Bahwa saya siap untuk bekerja bersama dengan rakyat saya. Itu pesan filosofisnya. Dan itu sekali lagi, saya minta kita semua untuk serius dalam melakukan tugas. Kerjasama dengan TNI Polri. Laporkan kalau ada polisi yang tidak bekerja sama. Laporkan kalau ada tentara yang tidak bekerja sama. Ini saja tidak ada lagi untuk orang bisa main-main sendiri. Tidak ada lagi. Tidak ada kesempatan untuk itu. Sebagai gubernur, saya punya waktu tinggal sampai dengan tahun depan September. Saya dengan siapapun, saya bisa berhadapan dengan siapapun. Kalau tidak menyiapkan diri dalam rangka menata tahun 2023. Karena Bapak Presiden berulang-ulang kali menyampaikan hal-hal seperti ini. Pada polisi yang mau kerja dengan serius, ke TNI yang mau kerja dengan serius, kita siapkan di lapangan untuk membackup itu. Kita siapkan supaya bekerja dengan semangat yang tinggi. Jangan ada berpikir yang tidak-tidak. Jangan ada lagi. Kita serius di lapangan. Kita punya masalah serius untuk di lapangan. Kita sekarang tidak ada. Tidak ada kita punya orang di lapangan, tidak ada. Saya berulang-ulang melihat musim hujan keliling. Banyak tanah yang kosong yang tidak bisa ditanam. Kenapa? Karena orangnya dalam rumah semua. Coba aja lihat, kecuali petani tua-tua. Semua menuju lapangan. Semua turun di lapangan. Kita mulai kerja. Masuk di lapangan semua. Selalu saya katakan bahwa generasi muda itu intelektual mereka lebih baik dari kita hari ini. Hari ini intelektualitas anak muda lebih baik. Tapi mereka kalah pada adversity quotient-nya. Intelektual quotient mereka bagus, tapi adversity quotient mereka lemah. Apa itu? Daya tahan akan tekanan itu tidak ada. Kena panas tidak kuat, kena hujan tidak kuat. Bagaimana mau sekolah pertanian? Sekolah pertanian ribuan orang, tapi mau jadi pegawai negeri semua, tidak cukup. Harus menuju ke pertanian, harus menuju ke lahan. Kita harus. Maka caranya adalah dorong mereka ke panas, dorong mereka ke hujan. Supaya mereka bisa daya tahan terhadap hujan, daya tahan terhadap panas. Jangan sampai karena hujan sebentar, pulang sakit, pilek setengah mati, tidak masuk lagi. Nah ini tidak bisa. Itu nama adversity quotient. Daya tahan akan tekanan. Manusia itu pintar macam apapun. Kalau dia tidak punya daya tahan, tidak bisa jadi. Sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit menyerah. Itu manusia itu tidak laku. Itu kerupuk. Pegang sedikit, hancur semua. Nah karena itu kita tidak boleh seperti itu. Saya harapkan momentum yang baik ini, mari kita kerja bersama. Nanti Pak Bupati tolong masuk keluar. Kalau nanti SMK, SMA saya yang urusan. Masuk keluar juga yang SMP, guru-guru segala macam. Tanam. Di negara-negara maju, mereka mengharuskan anak-anak itu tanam. Karena tanam itu punya filosofi tersendiri. Tanam itu cinta akan kehidupan. Tanam itu cinta akan lingkungan. Jadi, dorong mereka tanam. Benar, selain lamtorogung, selain jagung, sorghum, kelor, kita siapkan yang lain-lain. Padi juga kita siapkan. Dan ke depan kita mempunyai kemampuan daya tahan pangan yang cukup buat Nusa Tenggara Timur. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kegiatan launching program Kosa Bangsa,
Gubernur Nusa Tenggara Timur meninjau mesin pencacah yang dihasilkan oleh teknik mesin Undana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.